Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 66. Di kediaman Dr. Arif. Tami telah memasak makan malam untuk mereka. Tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Dr. Arif melirik istrinya yang banyak menundukkan kepalanya. "Lusa kita berangkat berlibur," ujar suaminya sembari melirik istrinya. Tami hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Dia teringat tentang sikap Aldo yang kembali seperti semula. "Mas, tadi Aldo dan aku sudah berbaikan," ujarnya sembari menyantap makan malamnya. Dr. Arif menganggukkan kepalanya senang. Dan Tami teringat lagi, dia menceritakan kejadian di kantin. "Apa Mas sudah mengatakan ke Aldo tentang kita?" tanyanya. "Iya," saut suaminya singkat. "Tapi kenapa?" tanyanya dengan nada tidak suka. "Aldo berpikiran jelek tentang kita. Mas melakukan ini untuk kamu," jelas suaminya. "Tapi aku tidak suka," sahutnya kesal. Dr. Arif menghela nafasnya. "Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri," serunya marah. "Kalau Mas melakukan ini hanya untuk mendapat simpatiku, Mas salah," ujar ketus dan langsung beranjak dari tempat duduknya. "Tami!" teriak Dr. Arif. Tapi Tami tetap berjalan menuju kamar. "Selama ini saya diam dan mengalah dengan sikap kamu. Tapi sekarang saya tidak bisa diam ketika kamu menganggap perlakuan saya hanya untuk mencari simpati kamu," seru Dr. Arif marah. Tami membalikkan badannya. Ada rasa takut ketika melihat untuk pertama kalinya pria di depannya marah. "Yang saya lakukan bentuk tanggung jawab sebagai suami. Melindungi istri adalah tugas suami. Tapi kata-kata kamu sungguh membuat saya kecewa." Dr. Arif pergi meninggalkan rumahnya. "Mas!" Tami mengejar pria itu sampai depan pintu. Dr. Arif masuk ke dalam mobil. Tami menggedor kaca mobil. "Mas, mau kemana?" tanyanya. Tidak ada sahutan dari suaminya. Dr. Arif melajukan mobilnya, menyapa heningnya malam. Tami bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Dia menunggu di beranda kepulangan suaminya. Tapi sampai tengah malam, Dr. Arif belum juga balik. Dia menghubungi suaminya dan panggilannya ditolak. "Apa yang aku lakukan?" gumamnya bingung. Malam semakin larut dan Tami masih menunggu kepulangan suaminya. Tidak peduli terpaan angin yang telah menusuk ke tulang. Tami terus terjaga agar tahu kehadiran suaminya. Jam 3 dini hari terdengar suara mobil yang telah parkir di tempatnya. Tami langsung berdiri ketika melihat suaminya. "Mas," ujarnya sembari mengikuti suaminya. Tapi Dr. Arif mengacuhkannya dan memilih menutup pintu kamar. "Mas," panggilnya sembari mengetuk pintu. Tapi pintu kamar tidak dibukakan suaminya. Akhirnya Tami memilih tidur di sofa agar dapat melihat suaminya ketika keluar dari kamar. Dengan cepat matahari telah muncul di peraduannya. Tami terbangun ketika ada suara pintu ditutup. Dia berlari melihat kamar tapi tidak ada suaminya. Dan dia mendengar mobil suaminya telah pergi. "Dia meninggalkanku," gumamnya sedih. Dan langsung bersiap-siap berangkat ke rumah sakit. "Aduh, terlambat," gerutunya sembari memesan ojek melalui ponselnya. Tami sampai di rumah sakit lebih dari 20 menit. Ketika dia sampai di ruang perawat, telah ada Dr. Arif yang sedang membaca status pasien. "Tami?" bentak Ibu Susan. "Iya Bu," sahutnya pelan. "Jam berapa ini?" bentak Ibu Susan lagi. "Maaf Bu, saya kesiangan," sahutnya pelan sembari melirik suaminya. Tapi suaminya seperti tidak memedulikannya. "Sebagai hukuman, kamu pulang jam 7 malam, seru Ibu Susan. Tami menganggukkan kepalanya. Dr. Arif menulis resep untuk pasiennya dan menyerahkan ke Bu Susan. Dia melirik sekilas istrinya, tapi tidak menegur. "Mbak kenapa?" tanya Tiara. "Nggak apa-apa," sahutnya bosong. "Mbak itu paling disiplin di antara kami. Tapi kenapa sekarang seperti ini?" tanya Tiara. "Namanya kesiangan, siapapun bisa melakukannya," sahutnya sembari menahan rasa lapar. Waktu terus berputar dan Tami merasa ulu hatinya sakit. "Mbak pucat banget," ujar Tiara khawatir. "Mbak lapar," sahutnya. "Mbak gak sarapan?" tanya Tiara lagi. Tami menggelengkan kepalanya. "Kita itu merawat orang sakit, tubuh kita itu harus fit agar tidak gampang sakit," ujarnya menasihati. "Iya," sahutnya. Dan tiba-tiba Tami jatuh pingsan. "Mbak Tami!" teriak Tiara. Teman-teman sejawatnya langsung memindahkan ke bangsal rumah sakit. "Cepat, panggil Dr. Arif," titah Ibu Susan. Tiara langsung berlari ke ruangan Dr. Arif. Dia mengetuk pintu secara berulang, tapi tidak ada sahutan dari dalam.
Dokter Arif sedang praktek, ujar salah satu dokter yang ruangannya ada di sebelah. Terima kasih dok. Tiara buru-buru pergi ke lantai dasar. Dan dia hampir menubruk dokter Diki. Tiara, ada apa? Tanya dokter Diki. Saya mau mencari dokter Arif, sahutnya. Memangnya ada pasien serius? Tanya dokter Diki lagi. Tami pingsan, sahutnya sembari menatap dokter di depannya. Apa dokter saja yang memeriksa Tami? Tanyanya. Dokter Diki tahu jika ini jadwal praktek di poli. Dia memilih memeriksa kondisi Tami. Karena dia yang paling dekat dengan ruangan Tami dirawat. Dokter Diki melihat wajah Tami yang pucat. Kamu kenapa? Tanya dokter Diki. Ulu hati saya sakit, sahutnya sembari menunjuk ulu hati yang ada di tengah-tengah dadanya. Dokter Diki tahu jika Tami istri dari temannya, dan tidak mungkin dia mengecek. Walaupun sebenarnya dia bisa, tapi dia menyerahkan kepada dokter Arif. Saya akan menghubungi Arif, ujar dokter Diki sembari keluar dari ruangan itu. Hanya ada Tiara dan Tami di situ. Ma, nggak apa-apa? Tanya Tiara khawatir. Nggak apa-apa, sahutnya dengan wajah yang memucat. Tidak berapa lama terdengar suara tapak sepatu cukup keras. Dokter Arif masuk ke dalam ruangan itu dengan napas yang ngos-ngosan. Dia terlihat khawatir ketika melihat istrinya terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Kamu tidak apa-apa? Tanya suaminya cemas. Tiara di situ bingung ketika menyaksikan rasa cemas dokter Arif. Tapi dia menjauhkan pikiran aneh dalam dirinya. Apa yang sakit? Tanya suaminya. Ulu hati saya sakit, Mas, sahut Tami keceplosan. Mas? Tanya Tiara ke Tami. Dokter, sahut Tami memperbaiki perkataannya. Mungkin Mbak Tami berpikir kalau dokter Arif suaminya, Aldo. Biar saya periksa, ujar suaminya. Dan Tiara langsung mengangkat pakaian Tami dan membuka kancing kemeja temannya. Enggak usah dok, sahutnya malu. Ketika perut dan dadanya harus dilihat suaminya, Tami menurunkan bajunya kembali. Mbak ini apa-apaan sih? Dokter Arif hanya mau mengecek, bukan memeremas. Ceplos Tiara dan tentunya membuat Tami tambah malu. Aldo pasti mengerti. Nanti jika dia marah dengan Mbak, aku yang akan menjelaskan, ujarnya. Tami dan dokter Arif saling pandang. Mereka tidak mengerti kenapa Aldo dibawa-bawa dalam masalah ini. Ayo dok periksa, saya akan memegang Mbak Tami, ujar Tiara sembari memegang tangan temannya. Tiara, kamu apa-apaan sih? Gerutu Tami. Aku hanya mau jaga-jaga kalau Mbak Tami tidak akan menampar dokter Arif, bisiknya. Ya sudah pegang, ujar dokter Arif. Tapi Tami memberontak, tapi tangannya sudah dipegang Tiara. Suaminya tertegun sejenak ketika untuk pertama kali melihat perut mulus istrinya. Ketika melihat perut pasien yang berjenis kelamin wanita, dokter Arif biasa saja. Tapi ketika melihat perut yang telah sah menjadi istrinya, jantungnya berdegup kencang. Dokter Arif menekan perut istrinya. Yang ini sakit? Tanyanya. Enggak, sahut Tami sembari menutup matanya karena malu. Suaminya tanpa disengaja menyentuh sebagian dada istrinya. Dengan detak jantung yang kencang, dia menekan ulu hati istrinya untuk memastikan sakit yang diderita. Sakit? Ujar Tami pelan. Kamu udah sakit mah? Tanya suaminya. Tami menganggukkan kepalanya. Tidak boleh telat makan dan jangan tidak sarapan. Walaupun lagi marah, tetap harus makan. Saya akan menuliskan resep untuk kamu, setelah itu pulang, ujar suaminya tegas dan berlalu. Tiara yang ada di situ tambah bingung. Dokter Arif tidak pernah mengatakan seperti itu ke pasien lain. Tapi kenapa dia seperti memarahi Mbak Tami? Ujarnya bingung. Kenapa juga dia mengatakan kalau marah tetap makan? Memangnya marah ada hubungannya dengan sakit mah? Gerutu Tiara bingung. Ya ada. Kalau orang marah biasanya lupa mau makan. Mungkin itu maksudnya, jelas Tami. Tiara menganggukkan kepalanya dan mengambil ponsel yang ada di saku. Kamu menghubungi siapa? Tanya Tami yang masih dalam posisi berbaring. Aldo, sahutnya. Kenapa dengan Aldo? Tanya Tami. Ya biar dia tahu saja kalau Mbak sakit, sahutnya sembari keluar dari ruangan itu. Aldo, ujar Tiara. Ketika Tiara keluar, dokter Arif kembali masuk ke dalam ruangan itu. Apa? Sahut Aldo malas. Kamu tidak boleh seperti itu, gara-gara kamu Mbak Tami sakit, ujar menasihati. Gara-gara aku? Tanya Aldo bingung. Iya, karena kamu. Mbak Tami nggak makan dan sekarang harus pulang. Kamu jemput Mbak Tami, ujar Tiara dan memutus panggilan itu. Di dalam ruangan itu, dokter Arif membawa roti untuk mengganjal perut istrinya. Makanlah, ujar suaminya sembari menyerahkan satu bungkus roti ke tangan istrinya. Selesai makan, minum obat, setelah itu kita pulang, ujar suaminya. Tami menganggukkan kepalanya sembari makan roti pemberian suaminya. Mas, maafkan aku, ujarnya pelan. Lupakan tentang itu,
saut suaminya yang masih duduk di samping istrinya. "Maafkan kata-kataku," ujar Tami pelan. "Sudahlah, jangan kamu ungkit masalah yang kemarin." "Tapi semua memang salahku," ujar Tami lagi. Dokter Arif menghela nafasnya. "Mas sudah memaafkan kamu, dan Mas juga minta maaf karena Mas kamu tidak makan. Jadinya seperti ini." Tiara masuk ke dalam ruangan itu. "Aku sudah menghubungi Aldo," ujarnya. "Untuk apa?" tanya Tami bingung. "Untuk menjemput dan mengantar Mbak pulang," sahutnya. "Tidak perlu," sahut Tami sembari melirik suaminya. "Tidak perlu bagaimana?" Tiara sewot. "Dia itu bertanggung jawab," ucapan Tiara membuat pasangan suami istri itu bingung. "Kenapa harus Aldo yang bertanggung jawab?" tanya Dokter Arif. "Karena dia suami Mbak Tami," ceplosnya. Pasangan suami istri itu saling pandang. "Mbak," Tiara menggenggam tangan Tami. "Aku tahu kenapa Mbak sembunyikan pernikahan kalian," ujarnya pelan. "Aldo adalah pria yang dijodohkan orang tua Mbak Tami, dan dia harus menerima kekurangan Mbak apapun itu. Pertengkaran dalam rumah tangga hal biasa." Belum selesai Tiara dengan kalimatnya, Dokter Arif sudah tertawa. "Apa ada yang lucu, Dok?" tanyanya bingung. "Kamu yang lucu," sahut Dokter Arif tertawa. Tiara langsung mengambil ponselnya dan bercermin di kamera ponselnya. "Wajahku biasa saja. Bagian mana yang lucu?" gumamnya bingung. Tapi Dokter Arif masih saja tertawa, membuat Tiara bingung. Bersambung.